Assalamualaikum, salam santuy buat kalian semua. Semoga tetap enjoy, tetap aman, tetap like, tetap nyantuy. Oke, di sini sudah ada motor yang dikhususan buat balapan ya. Awal dibuat motor ini untuk balap drag di resmian atau bisa juga buat di jalanan lah, buat wisata malam gitu kan, Bray. Nah, basic motor ini dari Suzuki Smash awalnya. Cuman ini ada beberapa yang udah di custom ya, dari bagian rangka tentunya ini. Di bagian rangka ini basicnya itu dari rangka standarnya. Rangka standarnya itu di custom menjadi seperti ini cuy. Di bagian yang sudah di customnya itu seperti bagian belakang ini udah disesuaikan ya, udah dipotong. Terus di bagian sini juga udah dibuat seperti ini. Biar joknya itu bisa dipakai seperti ini. Dan dari joknya ini bikinan juga gitu, custom, disesuaikan sama tankinya juga. Karena kalau beli mungkin berapa sih kalau beli ya, nggak tahu. Cuman ini hasil buatan tangan, handmade lah bisa dibilang. Dan panjang motor ini juga bertambah panjang dari standarnya gitu kan. Jadi posisi motor ini saat dipakai buat balapan itu lebih nyaman tentunya, dan pas mengawali start itu jadi lebih nyaman lah gitu kan. Lebih pendek, juga menghindari slick dari bannya gitu. Dari kaki-kaki depan motor ini di bagian shock ya, shock depan dari motor ini bottomnya itu masih standar, cuman ke atasnya itu pakai FU. Nah, dari batang as ini udah dipotong lagi cuy biar lebih pendek, dan dari stangnya ini pakai stang 15 derajat. Dari segitiganya juga ini di custom disesuaikan juga buat stangnya gitu kan. Dari sistem pengereman depan motor ini masih menggunakan standar, karena ini pakai standar juga bisa karena kalipernya 2 piston, jadi nggak diganti pun nggak masalah gitu pengereman saat berkendara dengan kencang. Nah, kita masuk di bagian stang lagi. Di bagian stang ini ada gas spontan. Gas spontannya itu pakai Daytona, dan handle-nya ini ya masih biasalah, yang biasa-biasa aja gitu kan dari partnya. Dan kaki-kaki depan lagi ini dari pelek menggunakan Read It. Bannya menggunakan Corsa. Depan belakang sama Corsa. Dan dari spakbor bagian depan ini spakbornya di custom lagi, disesuaikan juga biar menjadi seperti ini gitu cuy. Kemudian ke kaki-kaki bagian belakang. Shock ini menggunakan shock YSS yang biasa, nggak tabung ya, karena juga ini enak juga gitu kan buat dipakai. Dari peleknya juga sama pakai Read It. Kemudian di bagian arm ini menggunakan arm Super Track yang menjadikan motor ini lebih panjang gitu dari standarnya, dan posisi shocknya ini menjadi lebih ke depan gitu, lebih doyong lah kalau di gini ini tuh kelihatan kan ini lebih miring gitu. Nggak tahu ini miringnya berapa derajat ya, 45 atau 15 ya, nggak tahu lah, pokoknya segitulah, kelihatannya miring segitu. Dan ini kita masuk ke bagian mesin motor ini. Dari bagian depan ya, dari bagian head cylinder ini tentunya udah di custom. Dari bagian perkelapnya ini menggunakan perkelap Jepang. Pelatuknya ini udah roller RRA ya, dan dari noken asnya ini custom dari mentah. Kemudian klepnya itu menggunakan ukuran 31 sama 34. Karburatornya di sini menggunakan UMA ukuran 30 gitu cuy. Dan CDI motor ini menggunakan BRT dual band, dari BRT dual band. Terus ke bagian magnetnya ini masih menggunakan standar custom, dan dikopongin juga, dicopot bagian magnetnya. Jadi yang ada di motor ini magnetnya itu jadi apa ya, kopernya doang, magnetnya itu dicopot biar lebih enteng. Dan dari coil motor ini menggunakan standar, masih standar. Terus kita masuk ke bagian seher, piston. Piston dari motor ini menggunakan ukuran 66,5 ya. Bisa dihitung sendiri mungkin cc-nya sekarang menjadi berapa gitu. Dari krek as motor ini menggunakan krek as Shogun SP. Jadi kalau awalnya itu pakai Suzuki Smash, nah ini sudah diganti krek asnya menggunakan Shogun SP gitu cuy. Dan dari ini
Dari bagian ini pengapian ke pengapian lagi, ini akinya itu menggunakan aki Motobet. Motobet ini dikhususkan buat racing ya, ke motor standar juga bisa, jadi mungkin lebih bagus. Dan ini kalau pakai aki Motobet ini ampernya itu lebih gede, sekitar 3,7 lah. Jadi kalau dipakai ke motor bebek itu yang biasa, yang kecil, nggak ke motor sport. Nah ini akinya itu sama dengan aki motor sport atau motor-motor besar lah, segitulah kira-kira. Nah lanjut ke bagian kopling. Di bagian kopling motor ini menggunakan TDR dalaman kopling ini. Terus kita ke bagian rasio. Di bagian rasio motor ini sudah menggunakan gigi rasio dari Moto1. Udah semuanya pakai Moto1 gitu kan, dari koplingnya TDR, noken asnya sudah disesuaikan tadi ya, udah disebutkan. Dan lanjut ke knalpot. Knalpot motor ini menggunakan CLD tipe apa ya ini? Tipe drag race. CLD tipe drag race. Ini yang ori ya, CLD-nya yang ori. Dan juga ini bracket buat knalpotnya juga udah disatuin sama ini buat shockbreaker. Jadi soalnya ini di sini nggak ada cuy, kalau ke sini nggak enak gitu kan, jadi disesuaikan aja ke sini biar lebih pantas lah gitu kan kelihatannya. Kemudian kita bahas step nih atau underbone. Underbone motor ini menggunakan Yongjaya. Posisinya ini diratain ya sama arm gitu kan, karena mungkin menyesuaikan juga untuk kenyamanan para jokinya gitu kan saat menggunakan motor ini gimana. Nah ini kenapa ini selahannya masih dipasang? Karena kalau keseringan digejud lah kalau gitu mah, kalau kata Sundanya digejudkan gitu kan, akan kalau sering digejud itu akan takutnya rusak gitu. Jadi makanya dipasang lagi selahan buat ngehandetan atau menghangatkan mesin gitu cuy. Nah terus dari bahan bakar motor ini tuh sekarang pakai bahan bakar Pertamax turbo. Awalnya motor ini pakai bensol, cuman bensolnya mahal gitu kan. Jadi sekarang pakai Pertamax turbo. Kalau bahan bakar itu jenis bahan bakar itu disesuaikan dengan kompresi aja sih. Kalau kompresinya tinggi, maka pilihlah bahan bakar yang oktannya tinggi. Seperti paling tinggi itu apa ya? Eptur atau bensol gitu kan. Nah, bagian gear motor ini menggunakan TDR satu set sama rantainya gitu cuy. Terus juga ini dari remnya ya, rem belakang udah diputar balik gitu. Yang tadinya posisinya dari paha remnya itu di bawah jadi ke atas, karena kan kalau pakai underbone itu nggak bisa gitu cuy. Kalau paha remnya di bawah gitu. Soalnya ini besinya ini buat gantar rem, kalau ini gantar rem ya. Jadi agar lebih sama lurus dengan posisi step rem ini gitu, makanya dipindahin ke atas. Terus kalau ngomongin soal biaya modifikasi dari motor ini ya, biaya modifikasi dari motor ini kurang lebihnya itu sekitar, awalnya itu kan motor ini dibikin itu bertahap coy, jadi nggak dibikin langsung menjadi seperti ini gitu. Dan kalau sekarang biayanya dari nol ya, kalau dihitung sampai sekarang itu sekitar 15 jutaan buat menjadi motor seperti ini cuy. Ya namanya juga kalau buat motor balap ya, pasti kalau kita nge-up motor itu pasti ada kekurangannya gitu. Dan kelebihannya juga. Termasuk ini motor, mungkin kalau melalui beberapa tahap yang dilakukan motor ini, dilakukan itu karena kurang puas mungkin si owner dari motor ini gitu. Makanya ini dilakukan riset berulang-ulang untuk mencari spesifikasi yang pas buat motor ini gitu. Nah, kita kalau ngomongin soal balap ya, soal prestasi balap motor ini belum dicoba di lintasan resmi, baru mungkin dicoba di jalanan aja. Dan kalau di jalanan pun ini mainnya baru beberapa kali aja gitu. Dan setelah tahu motor ini kecepatannya gimana, nggak main lagi gitu kan. Soalnya kalau di daerah sini ya, di daerah sini tepatnya di daerah gua gitu kan, ya beda kabupaten lah gitu kan, ke kabupaten ke dalam lagi.
di sini motor ini nggak ada yang mau diajak main gitu cuy sama motor ini, maunya sama yang lain aja gitu. Karena kalau ngomongin balapan di sini itu nggak ngomongin speknya berapa, nggak pertanyaan, ya udah kalau lihat motornya ini berani ya ayo diadu gitu kan. Nah gitu kalau balapan di sini. Jadi kalau BU banget ya cari ikan gitu kan yang speknya di bawah motor. Kalau BU kalau di sini. Dan mungkin gitu aja sih dari spesifikasi motor ini, dan biaya modifnya juga ini udah habis 15 juta. Ini motor ini sering naik sih, sebenarnya sering naik, tapi bukan naik podium cuy, naiknya naik pelaminan gitu cuy. Dan ini sering banget dipakai buat pajangan. Kalau sekarang ya, ini sering banget dipakai buat pajangan di pelaminan gitu motor ini, karena balap juga nganggur, jadi dipakainya itu buat di pelaminan aja. Kalau pemilik motor ini sih belum naik pelaminan cuy, jadi doain aja ya, semoga yang punya motor ini semoga cepat naik pelaminan juga gitu cuy. Doain biar motornya ini naik pelaminannya itu bersama ownernya gitu, doain ya. Nah mungkin segitu aja sih spesifikasi dari motor ini, dan thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke cuy, go Sabe, keep safety riding and see you, goodbye. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.